apa aja sih yang bisa menjadi sumber pemasukan tambahan buat teman-teman semua. Halo teman-teman Bisnis Hack, balik lagi sama saya Deborah Priyanita, Financial Planner. Kali ini kita akan bahas tentang dana apresiasi diri dan juga gimana sih cari income tambahan buat dana apresiasi diri. Kenapa? Karena rata-rata kita tuh kadang ngerasa masih kurang ya buat dana apresiasi diri, entah itu buat beli barang-barang yang kita suka atau mungkin yang teman-teman pengen liburan nih, kadang ngerasa kurang. Kalau dibajetin pun kadang kok cuma segini sih, kok lama banget sih aku bisa mengapresiasi diri aku. Kadang orang kita ini nggak pernah yang namanya sabar ya, nggak pernah namanya sabar, pengen cepet-cepet diapresiasi karena udah kerja, udah stres. Jadi teman-teman, salah satu alternatifnya nanti gimana caranya untuk tambah penghasilan. Nah, kita tahu dulu gimana sih budgeting buat dana apresiasi diri. Buat dana apresiasi diri, teman-teman itu bisa budgeting dari gaji kita itu 5%. Teman-teman bisa cari income tambahan. Nah, 5% ini kalau dihitung kita punya penghasilan 5 juta, berarti 5 kali 5 adalah 250.000. Jadi misal nih teman-teman pengen liburan, misal kayak liburan budget 2 juta atau mungkin 5 juta. Teman-teman dari 250.000 ini teman-teman bisa ngumpulin, kalau pamannya 2 juta kan berarti harus berapa tuh? 8 ya, 8 kali, berarti 8 bulan teman-teman baru bisa liburan dengan budget 2 juta dengan 250.000 tadi. Semisal teman-teman pengen 5 juta, berarti ya dikaliin 2 aja. Dikaliin 2,5 berarti berapa? 8 sama 8 16. 16 sama 4 22. Jadi teman-teman harus nunggu selama 22 bulan. Kalau teman-teman nggak mau nunggu selama 22 bulan, teman-teman bisa cari yang namanya income tambahan. Dan teman-teman harus benar-benar ekstra ya, jangan sampai ngotak-atik pos-pos ngotak-atik pos-pos keuangan yang lain kayak tadi investasi, infak, dana biaya hidup, hutang, itu jangan diotak-atik. Jadi kalau teman-teman pengen pengen happy lebih kayak gitu, ngerasa tadi happy-nya kurang kalau dengan 250.000 aja, teman-teman cari yang namanya income tambahan. Sekarang kita ini dimudahkan dengan yang namanya teknologi. Selain itu kita juga dimudahkan dengan bisnis-bisnis baru ya di anak-anak muda sekarang ini. Teman-teman bisa cari apa sih yang menjadi kemampuan kita, apa sih yang menjadi hobi kita, apa sih yang menjadi kesukaan kita. Jadi setiap orang pasti beda-beda. Ada yang bilang kalau disuruh jualan, Mbak, aku jiwanya ini adalah jiwa untuk pembeli, aku ini bukan jiwa penjual kayak gitu. Ya udah, kamu cari alternatif apa ini yang cocok dengan kamu. Jangan kalau memang nggak jiwa penjual, kamu bisa semisal kamu jasa fotografer atau mungkin kamu bisa ngelakuin hal-hal seperti semisal ada yang franchise, kamu nggak perlu jualan, ada orang yang jualan, tinggal beli franchise-nya aja. Selain itu juga mungkin teman-teman bisa lakuin adalah kayak model sekarang nih yang beken nih YouTube. Jadi YouTubers, selebgram, itu juga bisa ngasilin duit. Tinggal kemampuan kamu di mana. Kalau semisal bisanya ngajar ya teman-teman bisa buka les-lesan. Sekarang kan ada tuh les online, jadi guru privat, bisa daftarin tuh di salah satu aplikasi, teman-teman bisa daftar jadi guru privat. Banyak banget yang bisa dilakuin di saat ini ya. Jangan sampai nyerah kalau semisal ngerasa saat ini tuh gagal nih dalam satu pencarian penambahan income. Teman-teman bisa gali yang lain, jangan berhenti di satu. Semisal tadi nggak bisa jualan, berhenti di situ, cari lagi. Semisal teman-teman pengen buka jasa, nanti kalau gagal lagi cari lagi yang lain. Itu apa? Itu melatih mental kita. Nanti kalau kita tua, kita itu bisa menghasilkan passive income. Itu nanti kita bisa mikirin gimana saat hari tua nanti. Jangan sampai teman-teman ngerasa oh mandek, aku nggak bisa, ya udah kayak gitu. Jangan ya, teman-teman bisa banyak alternatif buat cari income tambahan. Itu tadi kalau pengen apresiasi kitanya tinggi, misal gaji 5 juta tapi pengen jalan-jalannya setiap bulan ke Singapura, ya itu susah.
Jadi gimana ya, kalau setiap bulan kalau ke Singapura, oke, budget 3 juta, apakah kamu mau pakai kartu kredit lagi, nanti utang lagi, terbelit lagi. Jadi teman-teman harus benar-benar tahu kemampuan kita. Kalau memang nggak mampu ya kita harus sadar diri, jangan sampai pakai aplikasi yang bayarnya nanti setelah selesai liburan itu akan bakalan ganggu keuangan teman-teman semua. Jadi untuk budgeting, apresiasi diri, teman-teman tuh bisa yang namanya gali diri. Jadi teman-teman bisa gali diri teman-teman semua, bisa cari income tambahan. Lalu ada contoh nih, saya teman dia ini kalau tadi dibilang investasi kan 10% ya, 10%. Nah, teman saya ini bisa kalau dia berinvestasi tuh 70% dari gajinya. Bayangkan, 70%. Teman-teman 10% aja nggak bisa, ini 70% loh. Bayangkan gimana caranya. Si teman saya ini, dia untuk biaya hidupnya, dia cari dari income tambahan lainnya. Benar-benar dia ini kelola dirinya, uang gaji utamanya itu buat investasi. Terus dia buat biaya hidupnya, dia itu nyari dari sumber-sumber yang lain. Jadi jangan terpatok pada satu sumber pendapatan. Entah itu gaji, bisnis, itu jangan terpatok pada satu. Jadi teman-teman harus nyari banyak sumber-sumber ya, agar ya itu tadi teman-teman bisa berinvestasi lebih. Nah, teman saya ini dia itu kreatif banget ya, dia itu macam-macam, dia itu bisa jual bajunya yang bekas, bisa dijadiin duit, beneran bisa jadiin duit loh. Kita masih punya bagus, baju nggak cukup bisa dijual lagi, itu bisa jadi pemasukan kita. Terus dia tuh nggak punya kemampuan buat tanam cewek ya, tanam bulu mata. Itu kan sekarang lagi beken ya, anak-anak cewek lagi hits pasang tanam bulu mata palsu kayak gitu kan. Itu dia belajar dari YouTube untuk tanam bulu mata di tempatnya dia sendiri. Kok bagus? Dia coba dong masukin itu di marketplace, dia jual kayak gitu kan. Ada orang yang order, padahal dia nggak punya kemampuan sebelumnya buat nanam bulu mata, tapi dia lakuin itu dan dia dapat duit dari situ. Dan juga dia ini suka jadi reseller. Nah, jadi dia tuh kayak berkembang terus. Jadi dia kalau udah ini, biasanya kalau orang udah sekali mencoba, dia bakalan mikir terus, aku harus ngapain ya. Dia juga pernah jadi kayak agen asuransi, dia pernah MLM, itu sampai ada dulu tuh dia MLM ini, buah manggis. Nah, sari buah manggis sampai dia lakuin, beneran. Jangan pernah takut untuk mencoba. Dia itu sampai jual sari buah manggis, dia jual keripik pernah. Terus dia itu kayak jualan baju. Dia itu dulu kantoran jual baju itu dari lantai 1 sampai lantai 7 dia datengin teman-temannya buat apa? Buat jualan baju. Jadi jangan sampai ada orang bilang aku tuh nggak bisa ngapa-ngapain kayak itu. Karena ternyata kita tuh bisa memanfaatkan sumber-sumber yang ada di lingkungan kita. Jadi teman-teman, kalau pengen kita diapresiasi lebih, kita tuh harus ada yang namanya perhitungan juga. Maksudnya kita tahu uang gaji kita, misal tadi 5 juta, pengen jalan-jalan ke Singapura dengan biaya budget 3 juta setiap bulannya, itu ya kalau dipikir secara logika susah. Otomatis kan teman-teman harus cari income tambahan kayak gitu kan. Nah, untuk alternatifnya apa? Nanti saya coba bantu teman-teman buat sumber-sumber apa aja sih yang bisa jadi pemasukan kita. Karena kemarin kalau saya di IG saya itu saya sering live dengan beberapa pengusaha dan juga orang-orang yang sudah bisa menstabilkan keuangannya, walaupun dia udah punya gaji tapi dia punya income tambahan. Itu nanti saya bakalan share ke teman-teman mungkin bisa gali lagi buat diri masing-masing. Ini ya, kalau biasanya kalau mereka yang kesulitan cari dana tambahan itu, mereka tuh tipikalnya gampang nyerah. Jadi kadang mereka kayak ini jualan nggak laku, udah stok barang nih, dan mereka mikir wah aku nggak bisa kayak gitu, udah mikir nggak bisa dulu. Jadi mindset kita kan terbiasa nggak bisa kayak gitu kan, itu udah ketanam kayak gitu. Daripada nanti rugi lagi, dia mikir ya udah kayak gitu, berhenti di sini. Padahal kan kalau semisal jiwa orang-orang pembisnis ya, jadi teman-teman jangan jadikan patokan kalau kita tipikal orang karyawan, kita tipikal orang pembisnis tuh jangan jadikan patokan. Jadi kita walaupun karyawan pun kita juga harus punya jiwa-jiwa pembisnis. Karena apa? Ya itu tadi,
biaya hidup kita tuh semakin mahal. Kalau kita cuma ngandelin satu sumber gaji itu bakalan nantinya kerepotan kalau kita nggak bisa manage uang atau pengeluaran lebih banyak. Jadi kalau teman-teman yang kesusahan itu biasanya dia udah nyoba satu dia mandek, dia nggak pengen nyoba yang lain. Padahal banyak banget alternatif yang bisa teman-teman lakuin, apalagi sekarang ini ya era digital tadi ya, banyak jenis bisnis yang kita bisa masukin baru kayak gitu. Jadi rata-rata gampang nyerah sih yang terjadi di lapangan. Jadi mereka kadang nggak mau berusaha, nggak mau mencari celah. Ya mereka lebih mending biasanya milih hutang daripada dia nyari penghasilan. Dia biasanya mending milih hutang karena apa ya, itu tadi dia ngerasa lebih nyaman, lebih enak cepet dapetinnya dari hutang, dia nanti nyicil daripada dia harus nyari sumber pemasukan lain kayak gitu. Sekarang akan dijelasin apa aja sih yang bisa menjadi sumber pemasukan tambahan buat teman-teman semua. Jadi ada banyak ya sebenarnya ya, teman-teman bisa pilih dari salah satu yang saya sharing karena ini memang ketemu dengan beberapa teman yang ngelakuin tambahan mencari penghasilan dari sumber lain. Kayak semisal di Jakarta nih, ada teman dia tuh kerja kantoran, karena nunggu macet itu dia jadi supir Grab, entah itu mobil ataupun motor ya teman-teman. Dia bisa mencari tambahan di saat di sela-sela nunggu macet, dia itu nganterin orang penumpang itu yang jaraknya deket-deket, jadi nggak kena macet, dia bisa jadi ojek online. Nah, selain itu juga ada yang kalau teman-teman suka foto, ini nih, kadang orang suka foto nggak tahu kalau ternyata foto mereka itu bisa dijual. Itu ada marketplace-nya sendiri, teman-teman bisa googling, itu tuh foto juga kalau teman-teman suka foto bisa ngedit foto bagus, itu juga bisa dijual. Itu tadi udah foto, ojek online, lalu ada yang namanya jadi YouTubers. Nah ini lagi banyak teman-teman yang pengen jadi influencer ya, buat teman-teman yang punya keahlian, kemampuan untuk memberikan satu inspirasi buat orang lain, atau entah itu teman-teman bisa nyanyi, bisa ngelucu, bisa ngajarin seseorang untuk membuat entah itu masakan atau mungkin nata rumah, atau banyak deh yang bisa dilakuin. Teman-teman bisa menjadi YouTuber atau selebgram. Nah itu teman-teman belajar gimana caranya bikin konten. Nah jadi konten kreator pun teman-teman juga bisa ngasilin duit. Konten kreator tuh apa? Teman-teman cari ide suatu ide yang bisa nimbulin entah itu tulisan atau mungkin buat video atau mungkin buat konten-konten di Instagram. Itu teman-teman juga banyak yang nyari buat bantuin orang yang butuh konten, itu juga bisa dijual. Lalu ada bisnis franchise ya, macam-macam bisnis franchise tuh sekarang pikirannya orang tuh mahal, padahal banyak bisnis franchise tuh yang murah, mulai dari 5 juta, 9 juta itu ada. Jadi bisnis franchise tuh nggak harus ratusan juta, teman-teman bisa mulai dari yang kecil, mulai yang 5 juta, 9 juta, teman-teman bisa cari googling apa sih bisnis franchise yang di bawah 10 juta, semisal dananya nggak besar nih, teman-teman bisa cari googling. Lalu ada lagi bisa jadi MC, bisa jadi singer. Jadi teman-teman yang suka ngomong, suka memandu acara, suka nyanyi, jangan cuma di kamar mandi. Jadi teman-teman bisa, misal nih weekend, teman-teman nyanyi di sebuah acara pernikahan, atau yang bisa nge-MC di pernikahan di hari Sabtu Minggu, itu kan juga bisa ngasih pemasukan buat kita. Tinggal kreatifnya kita gimana cari relasinya, mungkin kenalan IO atau WO, itu bisa teman-teman lakuin. Lalu ada tadi ya, saya udah jelasin jadi guru privat. Teman-teman bisa ngajarin sesuai kemampuan teman-teman. Yang pintar bahasa Inggris bisa ngajarin bahasa Inggris, yang pintar matematika bisa ngajarin matematika, atau mungkin teman-teman yang punya ilmu kayak tadi tuh jadi YouTuber juga bisa jadi guru les. Mungkin kalau pengen tambahan lain, itu masih banyak lagi ya, banyak yang dibutuhin sama masyarakat kita buat belajar. Jadi teman-teman jangan berpikir nggak bisa ngapa-ngapain. Lalu kalau yang senang masak, teman-teman bisa jualan makanan. Masak buat dibawa ke kantor itu juga lumayan loh untungnya, dikit-dikit, tapi kalau sering setiap hari itu setidaknya bisa ganti uang biaya untuk belanja bulanan kita. Jadi semisal masak entah itu kue atau mungkin
makan siang itu bisa teman-teman lakuin buat teman-teman di kantor, itu juga bisa dilakuin. Lalu ada kayak sekarang kalau ditanyain di masa COVID ini cocoknya bisnis apa sih? Jasa pengiriman entah itu barang, entah itu sayur, atau teman-teman juga malah bisa jualan sayur karena sekarang ini orang-orang pada males ya buat keluar, ini bisa jasa pengiriman ini juga bisa jadi alternatif buat teman-teman mencari income tambahan. Selain itu juga yang lagi ngetren nih ada di Instagram, bisa jual ngumpulin barang dari mantan buat dijual. Jadi kan kadang ada orang-orang yang punya barang-barang mantan udah putus, nggak ada gunanya daripada dibuang, teman-teman tuh bikin bisa toko barang-barang bekas. Di Instagram kan banyak ya barang-barang bekasnya, itu kumpulin barang-barang dari mantan yang pengen dibuang sayang, mending teman-teman kumpulin, beli harga murah, teman-teman jual lagi dengan kasih harga lebih. Nah itu juga bisa jadi ide buat cari income tambahan. Selain itu teman-teman juga bisa jual kayak baju bekas, teman-teman ngumpulin baju bekas, bisa beli dengan harga sekian, teman-teman jual ulang, itu juga bisa. Jadi banyak banget ya teman-teman untuk alternatif cari income tambahan, nggak hanya dari sumber gaji aja, teman-teman bisa manfaatin nih lingkungan teman-teman semua, entah itu keluarga, entah itu teman, kan mereka punya kebutuhan. Nah teman-teman tuh gali kebutuhan teman-teman sekitar tuh apa, dan itu bisa dijadikan bisnis buat kita. Bukannya manfaatin ya, tapi kita nyari yang namanya peluang. Tips buat persiapan dana apresiasi diri dari sumber penghasilan yang lain, ini teman-teman bisa yang pertama lakukan adalah budgeting. Jadi teman-teman harus tahu kita ini mau liburan atau mungkin beli sesuatu barang itu juga harus dibudget ya. Kalau dananya tadi apresiasi kurang, otomatis kita cari income tambahan. Caranya tadi udah saya sharing gimana teman-teman bisa dapetinnya. Masing-masing punya kemampuannya sendiri-sendiri ya. Teman-teman tinggal gali lagi, jangan nyerah, jangan putus asa. Kalau gagal, coba lagi sampai teman-teman nemuin apa yang cocok dengan teman-teman. Lalu kalau dana apresiasi kurang, jangan pakai hutang. Jangan biasakan memakai hutang, karena ini yang biasanya terjadi, teman-teman jadi terbelit yang namanya hutang. Jadi nanti numpuk hutangnya karena itu tadi teman-teman ngandelin biaya apresiasi diri kayak liburan, beli gadget, beli barang elektronik itu dari yang namanya hutang atau misal kartu kredit nih. Nah teman-teman itu tadi tips buat gimana caranya ngelola dana apresiasi diri. Teman-teman udah tahu ya, jadi kedepannya jangan lagi ada yang namanya terbelit hutang karena kita pengen mengapresiasi diri lebih. Sekian sharing dari saya, semoga bisa bantu teman-teman untuk kedepannya menyiapkan dana dan juga bisa kasih ide atau masukan teman-teman buat nyari income tambahan. Terima kasih, selamat sore.